Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamda hamdih alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan wa salaman tasliman katsiran. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan berupa kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Arumi dalam keadaan sehat walafiat, yang tentunya niatan kita adalah thalabul ilmi, untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya. Ketika kalinya kita akan mengkaji beberapa bab, kita akan mengkaji ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah bersuci sebelum kita melaksanakan ibadah, bersuci sebelum kita melaksanakan wudhu, bersuci sebelum kita menjalankan sholat dan ibadah-ibadah yang lain, yang tujuannya adalah agar ibadah kita sempurna, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kita sah menurut syariat, ibadah kita benar menurut syariat, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kita di sini dalam rangka mencari ilmu. Duduknya kita di sini dalam rangka menuntut, memperdalam ilmu. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud. Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka, dudukmu, saatan, sesaat, bisa 5 menit, 1 jam, atau beberapa jam. Julusuka saatan, dudukmu, duduk kita di sini, fi majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu, la tamasa, kamu tidak memegang kolaman pulpen, ya. Kita duduk di sini di majelis ilmu, kita tidak memegang pulpen. Wala taktub, dan engkau tidak menulis, ya. Kita tidak memegang pulpen, tidak menulis harfan, 1 huruf. Jadi duduk kita di dalam majelis ilmu ini, kita tidak memegang pulpen, kita tidak menulis 1 huruf. Khairun, itu lebih baik, laka,
bagimu min idki alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi duduknya seseorang di majelis ilmu tanpa memegang pulpen, tanpa menulis satu huruf dari ilmu, ini lebih baik daripada pahalanya memerdekakan 1000 budak. Kalau satu budak, nah kalau sekarang nggak ada budak ya, kalau satu budak dihargai 10 juta, kalau 1000 budak berapa ratus juta. Itu sedekah kita duduk di dalam majelis ilmu. Jadi pahalanya sangat besar sekali. Jadi kita hanya duduk-duduk membahas ilmunya Allah sesaat, sebentar, ini lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Jadi pahalanya sangat besar sekali, sama dengan sedekah memerdekakan 1000 budak. Kemudian pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas yaitu ilmu yang berkaitan dengan tata cara kita beribadah kepada Allah SWT, tata cara kita berwudu, tata cara kita sholat, dan lain sebagainya. Mengapa itu penting untuk kita pelajari? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawarriun asyaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Mengapa kita penting dalam menuntut ilmu fikih? Kenapa kita penting belajar ilmu fikih? Karena sabda Rasul mengatakan, faqihun, satu orang ahli fikih, ya. Satu orang ahli fikih, orang pintar, orang alim dalam ilmu fikih, satu, ya, satu orang ahli fikih, mutawariun, orangnya ini warok, orangnya ini warok. Apa itu warok? Warok adalah tarikul lil maharim. Jadi satu ahli fikih, orang ahli fikih, ibadahnya berdasarkan sesuai dengan fikih. Mutawariun, orangnya wirai. Wirai itu tarikun lil maharim, orangnya menjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, menjaga, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahilun, asyaddu, ya, asyaddu ini lebih berat, ala syaitan, menurut setan. Jadi satu orang ini, setan ini berat, ya, untuk mengganggunya. Satu orang ahli fikih yang wirai ini menurut setan ini lebih berat, ya, min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah, ya, 1000 orang ahli ibadah, mujtahidin, yang dalam ibadahnya ini bersungguh-sungguh, jahilin, tapi dia kurang paham atau bodoh, gitu ya, waroin, sama orangnya sama-sama wirai. Jadi 1000 ahli ibadah, ibadahnya bersungguh-sungguh, tapi dalam ibadahnya tidak berdasarkan fikih, dan orangnya wirai, ini enteng, gitu ya. Setan ini gampang
mengganggunya. Setan ini gampang mengalahkannya daripada mengalahkan satu orang ahli fikih. Maka dari itu di sini kita akan belajar ilmu fikih agar ibadah kita sah menurut syariat Islam, menurut agama, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau ibadah kita berdasarkan ilmu, sholat kita berdasarkan ilmu fikih, wudhu kita berdasarkan ilmu fikih, dalam bermasyarakat berjual beli kita berdasarkan ilmu fikih, setan ini berat untuk mengalahkan kita daripada menghadapi 1000 orang ahli ibadah. Jadi ada orang 1000 orang dia sholat terus, ibadah terus gitu ya, ngaji terus, bersungguh-sungguh, tapi dia tidak memahami, tidak berdasar ilmu fikih atau jahil. Ini gampang menurut setan untuk dikalahkan. Maka dari itu ada cerita-cerita kan, ada orang ibadah di masjid gitu ya, ada orang ibadah di masjid, abid itu adalah orang yang rajin ibadah di masjid. Dia sedang sholat, kemudian di depan pintu masjid ini ada orang alim, ada orang pinter. Jadi ada orang alim tidur di depan masjid, di samping pintu masjid. Lah, setan ini mau masuk untuk mengganggu, menggoda orang yang sedang sholat. Tapi setan tidak jadi masuk. Kenapa? Setan bukan takut kepada orang yang sholat, setan tidak takut kepada orang yang sedang sholat, tapi justru setan ini takut kepada orang yang sedang tidur. Bukan takut dengan orang yang sholat, tapi takutnya dengan orang yang sedang tidur. Mengapa? Karena orang yang tidur ini adalah orang yang alim. Maka dari itu di sini kita akan mencoba berusaha menjadi orang alim. Kita berusaha mencoba terus untuk menjadi orang yang faqih, orang yang ahli fikih. Tujuannya agar ibadah kita adalah ibadah yang sempurna dan sesuai dengan sabda Rasul, orang ahli fikih akan sulit untuk diganggu, untuk digoda oleh setan. Gitu ya. Jadi kita akan mulai belajar tentang fikih. Kemudian apa ilmu fikih itu ya? Sesungguhnya fikih itu apa? Gitu. Dalam beberapa kitab diterangkan fikih itu secara bahasa adalah al-fahmu. Al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih itu secara bahasa adalah faham. Jadi kita akan mempelajari ilmu fikih, yang ilmu fikih itu secara bahasa adalah faham. Secara istilah fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiriyah. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat, yang hukum syariat itu bersifat amali, bersifat amaliyah, perbuatan. Wudhu itu kan amali, perbuatan, kita melakukan aktivitas.
Kemudian sholat itu juga amaliyah itu bersifat beraktivitas, melakukan pekerjaan gitu. Jadi amali. Kemudian al-muktasab, yang mana min adillati al-muktasabi min adillatiha, yang mana dalil-dalilnya ini diambil at-tafsiri secara terperinci. Jadi yang namanya fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, bersifat perbuatan, yang mana dalil-dalilnya diambil secara terperinci. Apa dalil-dalil kita beribadah kepada Allah? Apa dalil-dalil fikih? Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Kemudian ijma. Apa ijma itu? Kesepakatan para ulama. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Tapi dasar paling utama kita dalam melaksanakan ibadah, dalam menjalankan syariat adalah satu Al-Quran, dua adalah hadis. Kita berwudu, dasar kita adalah hadis Rasulullah SAW. Kita sholat, dasar kita adalah hadis Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hadis. Al-Quran memerintahkan kita untuk menjalankan sholat, tata caranya ada di dalam hadis. Jadi dalil-dalil hukum syariat yang akan kita pelajari adalah dari Al-Quran, yang kedua adalah dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Mengapa kita harus berpegang kepada Al-Quran? Karena Al-Quran adalah sumber yang paling pokok, sumber yang paling utama dalam menjalankan hukum-hukum syariat. Tata cara pelaksanaannya ini dijabarkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sebagai muqaddimah dari kajian Ramadan pada hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh adalah bersuci. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas toharoh, dan itu tadi sekedar muqaddimah. Mengapa kita harus belajar ilmu fikih? Begitu pentingnya ilmu fikih untuk kita pelajari sebagai dasar kita menjalankan hukum-hukum syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuannya adalah untuk mencapai mardhatillah atau keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya kita bisa membahas secara tuntas hukum-hukum fikih sebagai dasar kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.